Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan merapikan bagian dashboardnya ya guys. Bagian dashboard ini kita akan rapikan atau kan kita kasihkan kayak ya kayak e-commerce pada umumnya ya guys. Gambarnya belum muncul ini, tapi udah masuk datanya, nggak apa-apa sih. Oke, pertama-tama kalian buka bagian filamen, kemudian klik di research, kemudian pilih dashboard, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, pilih bagian navigation, kayaknya navigation guys, filamen, panels, dashboard, table widget. Nah, ini table widgets, ini kalian copy, kemudian kalian buat di terminal, Ctrl V, kemudian oke, enter. Kemudian ditanya, what is research you would like to create this? Karena kita ingin merapikan bagian dashboard aja, jadi kita nggak butuh data, jadi langsung kalian enter aja. Kemudian di sini klik admin, pilih admin ya. Oke, kemudian nanti foldernya masuk ke bagian latest order. Anda lupa sih di bagian mana, order relation, http di add, ingat mana di add model, bukan model, tempat filamen, kayaknya di filamen. Alhamdulillah. Nah ini bukan order start, ini mah di user kalau nggak salah. Nah, di bagian user, kemudian di widgetnya ada latest orders, yang file yang baru kita buat tadi. Terminalnya silang aja dulu, kemudian kita baca lagi. Ini codingan yang saya sudah buat di project yang lain. Kemudian kita kasihkan kita isikan nih return table-nya, query, order research, get equation query, pagination page option 5, dan di sort create at index. Kemudian kalian isi di bagian ini, dan isi di bagian ini. Waduh, kelebihan, kalian pastikan gak rapih ya. Coba enter lagi. Sebentar guys, kita lanjutkan guys. Tadi lihat return table udah ada, berarti ya jadi ulang lagi. Kita lihat dulu bagian ini, kalian kopinya dari sini, kita copy, masukkan ke dalam ini. Sebentar ya, ini guys, kalian copy, masukkan sini. Nah, order research aja, kemudian sisanya. Salah klik, kalian enter di sini. Oke, kalian save. Nah, order resource-nya ini kalian chat GPT aja, tanya namespace gitu ya.
space-nya apa. Ini app filament resource, order resource, dan kalian copy, kalian pastikan di bagian sini. Nah, sudah benar, kalian save, kemudian coba kalian buka bagian dashboardnya. Oke, sudah muncul ya guys. Oke, sudah muncul. Untuk kolomnya kita kopas aja dari order relation manager yang kemarin kita sudah buat. Ini bagian order relation, dan copy dari text column sampai terakhir. Tinggal kalian tambahkan di bagian sini. Ada error, ini kurang koma karena ini akhir. Kenapa ini? Syntax error, harusnya titik 2. Iya betul. Ini syntax error, unexpected token. Nggak usah ke token kan? Titik 2, lupa. 2. Sudah pakai titik 2 dong. Oke, coba ini dirapihkan dulu ya. Kalian rapihkan. Waduh, hapus. Kalian rapihkan. Text column. Ini sortable. Unexpected. Ini apa? Harus begini sih. Oke, sekarang tinggal text kolomnya. Ya, kalian lihat di bagian class-nya text column. Copy, dia itu filament tables column. Tinggal kalian copy di bagian sini. Oke, save. Coba kalian lihat. Masih belum kelihatan ya. Text column. Kemudian kita untuk kolomnya kita kopas dari raster nih, kemudian kita mau taruh ini full. Iconnya jangan dikeluarin dulu nggak sih? Order relation manager is column. Kita save dulu guys. Oke guys, tadi salah naruh. Oke, kita copy lagi bagian ini dari text column. Harusnya kita pindahkannya ke bagian kolom. Pantes nggak muncul di sini. Nah, kemudian tinggal kita rapihkan bagian class-nya kita masukkan dulu, class column kita masukkan. Nah, save, baru kita cek lagi. Nah, sudah muncul guys. Nah, sekarang kita mau memperbesar ininya, span-nya kita gedein. Kemudian kita berikan protected in string column span. Nah, column span ini yang fungsi untuk memberikan full. Kita taruh di order relation manager di user resource. Ini kan relation manager. Tinggal kalian taruh di sini. Trophy. Kalian save. Coba kita cek. Kenapa nih? Ini benar nggak di sini? Di user source order relation manager. Iya benar. Kayaknya di bawah guys. Setelah
apa di sini, masuk ke dalam trophy. Waduh, error lagi nih. Harusnya sih di sini guys. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Nah, sudah muncul guys. Go. Full span-nya sudah muncul. Kemudian kita berikan action. Ini actionnya belum ada ya. Berikan action. Berikan action. Actionnya view order. URL. Kita copy, masukkan di bagian ini action. Kita buat ya, kita buat. Itu masuknya di mana sih ini ya? Table ini punyanya siapa nih? Punyanya kolom. Berarti di bawahnya harus diberi ini dulu, nggak sih, action. Nah, action copy aja, tinggal kita copy. Nah, sudah muncul nih syntax error unexpected token. Syntax error nih, kenapa nih? Kita coba tanya ChatGPT. Oh, nggak boleh di titik 2 ininya, sebelah sininya. Nah, baru actionnya kita tanya lagi, space name action. Nah, ini guys, kalian copy, letakkan di bagian paling atas trophy, nanti dia akan muncul bagian actionnya. Nah, sudah muncul guys, kita klik. Oke, sudah muncul. Untuk selanjutnya kita akan hilangkan bagian ini, username ini ya. Username ini kita hilangkan. Kalau nggak salah ingat saya itu di app, kemudian dibuka appnya, kemudian provider, kemudian filament, kemudian admin panel. Di dekat yang sudah kita comment tag, ini comment tag juga. Kita save, kita lihat. Nah, sudah nggak ada bagian username-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan kemudian kita panggil order start di tempat yang ada usernya tadi, karena kita mau menambahkan user start ini. Mana ya? Nah, user start bukan yang ini, order start ya, order start. Nah, kita mau menambahkan order start ini, kemudian kita panggil aja nama lagi. Ini cara buat akun sia table itu gimana? Kemudian kita panggil aja ya. Coba kita cari order startnya itu di mana. Order startnya itu kalau nggak salah user ya, user. Mana ya, provider, filament. Bukan ini, kalau nggak salah filament buka, kemudian latest order, model CIF.
Aduh, lupa nih di mana nih. Model di bukan ini, bukan. Ini resource. Kemudian user resource, kemudian order, bukan order relation, product pages, bukan stats, relation, address relation. Nah, ini dia di bagian resource, kemudian order resource, kemudian bagian, nah kita tinggal panggil order stats class kalau nggak salah ya. Bagian yang tadi adminnya itu kita matiin. Bagian yang adminnya kita matiin. Salah klik. Order stats tik 2 class. Nah, kita save. Kemudian kita lihat di bagian dashboardnya. Oke, dia akan muncul ini bagian dashboardnya karena udah kita panggil. Coba kemudian kita kasih ini di bagian latest ordernya, taruh di sini, coba trophy, save, refresh. Nah, maka ininya pindah ke atas. Jadi pakai kode apa tuh, protected static insert to. Selanjutnya kita akan kasih global research. Kita buka filamennya, kemudian research, kemudian global research. Filamennya research, global research. Nah, ini bisa yang mana aja sih? Yang ini. Kemudian kalian pastikan saja ya. Kita kasih di bagian ini bisa trophy, ininya nama, name, save, kemudian buka lagi webnya, kalian refresh, nanti ada search di sini. Mana ya bagian search? Oh, ini guys, ini tadi di sini, lupa. User resource, guys, salah taruh. User resource. Bagian user resource. Nah, di bagian user resource kita kasih, kita save. Kemudian kita ke user ya. Kita ke user, nanti ada buat pencarian di sini, kalian bisa namakan admin. Nah, maka namanya akan muncul. Nah, namanya akan muncul guys. Kemudian kalian bisa gunakan ini di bagian mana saja, bisa dibelikan di brand, di kategoris, bisa kalian pasang di brand, di kategoris. Kemudian ada juga untuk yang global search-nya itu multiple. Jadi kita buka lagi filamennya. Nah, di sini nanti ada tuh yang bagian
yang global dia nyarinya. Coba user resource kita ganti lagi. Nah, ini untuk bagian ini kita kasih nama dengan email aja. Email. Kita save. Kita refresh. Kemudian kita ke user. Kita tulis admin. Nah, ini namanya masih user, tapi udah betul jika diklik. Oke, lanjut. Kemudian kita cari navigation di filament. Sorting navigation item. Navigation sini. Ini ada di sini mana ya? Managing pages. Oh, ini di navigation di bawah dashboard. Pilih yang mana ya? Pilih yang sorting navigation item. Jadi fungsinya itu dia mengatur bagian site table ini agar ngurut gitu di bagian yang terpenting kita kasih gitu ya. Kemudian kalian tinggal buka bagian-bagiannya yang di bagian sini ya. Kita mau user resource itu paling atas, tinggal kalian letakkan di sini, Ctrl V. Ini bagian 1 saat angka paling pertama dia maka akan paling atas. Kemudian habis user kita kasih misalnya apa ya, brandnya juga kita kasih hapus lagi guys, itu masih ada di sini. Nah, kita letakkan di sini, kita berikan nomor 2. Coba kita cek dulu ya. Kita save, kemudian kita lihat bagian kirinya ada yang berubah enggak. Nah, sudah berubah. User brand baru ini ya, ini harus diatur juga biar ikut semua. Kemudian habis brand itu kita pilih kategori mungkin ya. Kategori kita kasih yang bagian 3. Kemudian sisanya order sama produk. Kemudian produk deh bagian 4. Produk kita kasih bagian 4. Kemudian terakhir order. Bagian 5. Kemudian save. Kemudian kalian cek lagi, kita refresh. Nah, maka user akan paling pertama, brand kedua, kategori ketiga, produk, dan order terakhir. Jadi itu fungsinya itu mengatur urutan yang berada di site table, tapi settingan awal defaultnya itu dia berdasarkan abjad. Makanya tadi U itu di bawah, soalnya abjad paling jauh di antara B, C, P, dan O itu U gitu guys. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.